Perkenalkan, nama saya Ucu Triwayanese dengan NPM Mahir 051. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem penerimaan kas dari penjualan tunai, yaitu tentang deskripsi kegiatannya. Penjualan tunai dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara mewajibkan pembeli melakukan pembayaran harga barang terlebih dahulu sebelum barang diserahkan oleh perusahaan penjualan kepada pembeli. Setelah uang diterima oleh perusahaan, barang kemudian diserahkan kepada pembeli dan transaksi penjualan tunai kemudian dicatat oleh perusahaan. Sistem penerimaan kas dari penjualan tunai mengharuskan penerimaan kas dalam bentuk tunai harus segera disetorkan ke bank seluruh dengan cara melibatkan pihak lain selain kasir untuk melakukan internal check. Yang kedua, penerimaan kas dari penjualan tunai dilakukan melalui transaksi kartu kredit yang melibatkan bank penerbit kartu kredit dalam pencatatan transaksi penerimaan kas. Selanjutnya, sistem penerimaan kas dari penjualan nilai dibagi menjadi 3 prosedur, yaitu 1. Penerimaan kas dari over the counter sale, yaitu dalam penjualan tunai ini pembeli datang ke perusahaan melakukan pemilihan barang atau parts dalam melakukan pembayaran ke kasir dan kemudian menerima barang yang dibeli. Penerimaan kas dari over the counter sales dilaksanakan melalui prosedur berikut ini. Yang utama yaitu pembeli pemesan barang langsung kepada wira niaga atau disebut dengan sales person di bagian penjualan. Yang kedua, bagian kasa menerima pembayaran dari pembeli yang dapat berupa uang tunai, cek pribadi atau yang disebut dengan personal check, dan kartu kredit atau kartu debit. Yang ketiga, bagian penjualan memerintahkan bagian pengiriman untuk menyerahkan barang kepada pembeli. Yang keempat, bagian pengiriman menyerahkan barang kepada pembeli. Yang kelima, bagian kasa menyetorkan kas yang diterima oleh bank. Yang keenam, bagian akuntansi mencatat pendapatan penjualan dalam jurnal penjualan. Yang ketujuh, bagian akuntansi mencatat penerimaan kas dari penjualan tunai dalam jurnal penerimaan kas. Selanjutnya, yang kedua, prosedur penerimaan kas dari cash on delivery sale atau COD sale, yaitu penerimaan kas dari COD sale adalah transaksi penjualan yang melibatkan kantor pos, perusahaan angkutan umum, atau angkutan sendiri dalam menyerahkan dan penerimaan kas dari hasil penjualan. COD sales merupakan sarana untuk memperluas daerah pemasaran. COD sales melalui pos dilaksanakan dengan prosedur berikut. 1. Pembeli memesan barang lewat surat yang dikirim melalui kantor pos. Yang kedua, penjual mengirimkan barang melalui kantor pos pengiriman dengan cara mengisi formulir COD sales di kantor. Yang ketiga, kantor pos mengirim barang ke formulir COD sales sesuai dengan instruksi penjual kepada kantor pos penerimaan. Yang keempat, kantor pos penerimaan pada saat diterimanya barang dan formulir COD sales memberitahukan kepada pembeli tentang diterimanya kiriman barang COD sales. Yang kelima, pembelian membawa surat panggilan ke kantor pos penerimaan dan melakukan pembayaran sejumlah yang tercantum dalam formulir COD sales. Kantor pos penerimaan menyerahkan barang kepada pembeli dengan diterimanya kas dan di pembeli. Yang keenam, kantor pos penerimaan memberitahu kepada kantor pos pengirim bahwa COD sales telah dilaksanakan. Yang ketujuh, kantor pos pengirim memberitahu penjual bahwa COD sales telah selesai dilaksanakan sehingga penjual dapat mengambil kas yang diterima oleh pembeli. Selanjutnya ada penerimaan kas dari kredit kas hasil. Kartu kredit dapat digolongkan menjadi 3 kelompok. Yang utama ada kartu kredit bank. Kartu kredit ini diterbitkan oleh bank atau lembaga keuangan yang lain. Kartu kredit bank yang banyak beredar adalah Visa dan Mastercard. Dengan menggunakan kartu kredit ini, pembeli sebenarnya memperoleh kredit dari bank. Yang kedua ada kartu kredit perusahaan yang dimaksud dengan company cards. Kartu kredit ini diterbitkan oleh perusahaan tertentu untuk para pelanggannya. Pelanggannya dapat menggunakan kartu kredit ini untuk membeli barang hanya ke perusahaan yang menerbitkan kartu kredit tersebut. Yang ketiga ada kartu pergian dan hiburan atau disebut dengan travel and entertainment cards. American Express, Dinner Club, dan Carta Balance biasanya digolongkan ke dalam travel dan entertainment cards karena umumnya kartu-kartu tersebut digunakan dalam bisnis restoran, hotel, dan non-hotel.
Selanjutnya ada fungsi yang terkait. Yang utama adalah fungsi penjualan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima order dari pembeli, mengisi faktur penjualan tunai, dan menyerahkan faktur tersebut kepada pembeli untuk kepentingan pembayaran harga barang ke fungsi kas. Yang kedua adalah fungsi kas. Fungsi ini bertanggung jawab atas penerimaan kas dari pembeli. Yang ketiga, fungsi gudang. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyiapkan barang yang dipesan oleh pembeli serta menyerahkan barang tersebut ke fungsi pengirim. Yang keempat, fungsi pengiriman. Fungsi ini bertanggung jawab untuk membungkus barang dan menyerahkan barang yang telah dibayar hanya kepada pembeli. Yang kelima, fungsi akuntansi. Fungsi ini bertanggung jawab sebagai pencatat transaksi penjualan dan penerimaan kas dan membuat pelaporan penjualan. Oke, selanjutnya adalah informasi yang diperoleh oleh manajemen. Informasi umum yang diperlakukan oleh manajemen dari penerimaan kas dari penjualan tunai adalah: 1. Jumlah pendapatan penjualan menurut jenis produk atau kelompok produk selama jangka waktu tertentu. Kedua, jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai. Ketiga, jumlah harga pokok produk yang dijual selama jangka waktu tertentu. Keempat, nama dan alamat pembeli. Informasi ini diperlukan dalam penjualan produk tertentu, namun paslah umumnya informasi nama dan alamat pembelian ini tidak diperlakukan oleh manajemen dari kegiatan penjualan tunai. Kelima, kuantitas produk yang dijual. Keenam, nama wiraniaga yang melakukan penjualan. Ketujuh, otoritas penjabat yang berwenangan. Selanjutnya adalah dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dan penjualan tunai adalah: 1. Faktur penjualan tunai. Kedua, pita registrasi kas atau cash register tab. Ketiga, credit card sales slip. 4. Bill of lading. 5. Faktur penjualan COD. 6. Bukti setor bank. Dan 7. Rekapitulasi beban pokok penjualan. Selanjutnya, catatan akuntansi yang digunakan. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai adalah: 1. Jurnal penjualan. 2. Jurnal penerimaan kas. 3. Jurnal umum. 4. Jurnal persediaan. Dan 5. Jurnal gudang. Jaringan prosedur membentuk sistem. 1. Ada prosedur order penjualan. Yang kedua ada prosedur penerimaan kas. Yang ketiga ada prosedur pencatatan penjualan tunai. Yang keempat ada prosedur penyerahan barang. Yang kelima prosedur penyetoran kas ke bank. Keenam prosedur pencatatan penerimaan kas. Yang ketujuh prosedur pencatatan beban pokok penjualan. Selanjutnya adalah unsur pengendalian internal. Dalam perencanaan organisasi yang berkaitan dengan sistem penerimaan kas dari penjualan tunai, unsur pokok pengendalian internal dijabarkan sebagai berikut. 1. Fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kas. Fungsi penjualan merupakan fungsi operasi, harus dipisah dari fungsi kas yang merupakan fungsi penyimpanan. Yang kedua, fungsi arus kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. Berdasarkan unsur sistem pengendalian internal yang baik, fungsi akuntansi harus dipisahkan dari kedua fungsi pokok lainnya, fungsi operasi dan fungsi penyimpanan. Yang ketiga, ada fungsi penjualan tunai harus dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi kas, fungsi pengiriman, dan fungsi akuntansi. Salisa Fitria dengan NPM akhir 067. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem penerimaan kas dari piutang. Karena sebagian besar produk perusahaan dijual secara kredit, sumber penerimaan kas perusahaan manufaktur biasanya berasal dari pelunasan piutang dari debitur. Sebaliknya, sumber penerimaan kas perusahaan dagang seperti toko pengecer biasanya berasal dari penjualan tunai. Sistem penerimaan kas dari piutang berdasarkan sistem pengendalian internal yang baik harus memastikan bahwa perusahaan penerimaan kas dari debitur daripada karyawan yang tidak berhak menerimanya. Untuk memastikan bahwa perusahaan menerima kas dari debitur, sistem ini melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, debitur melakukan pembayaran dengan cek atau dengan cara pemindah bukuan melalui rekening bank atau giro billiard. Jika perusahaan hanya menerima kas dalam bentuk cek dari debitur yang ceknya atas nama perusahaan, bukan atas tunjuk, akan menjamin kas diterima oleh perusahaan masuk ke rekening giro bank perusahaan. Pemindah bukuan juga akan memberikan jaminan penerimaan kas masuk ke rekening giro bank perusahaan. Yang kedua, kas yang diterima dalam bentuk cek dari debitur harus segera disetor ke bank dalam jumlah penuh. Selanjutnya adalah cancel check. Yang pertama, cancel check di Amerika Serikat. Pemasok di Amerika Serikat mengirimkan faktur begitu barang dikirimkan kepada pembeli. Pembeli kemudian akan memproses faktur untuk pembayaran pada saat jatuh tempo faktur. Pada saat jatuh tempo faktur, pembeli akan mengirimkan cek atas nama pemasok melalui pos. Pemasok menandatangani cek dan menyetorkannya ke bank. Bank akan memproses pencairan cek melalui mekanisme clearing. Pembeli akan menerima cek yang dibatalkan sebagai tanda terima uang dari pemasok. Selanjutnya, cancel cek di Indonesia.
Di Indonesia, pemasok mengirimkan faktur kepada pembeli setelah barang dikirimkan pada saat jatuh tempo faktur. Pembeli harus memproses faktur untuk pembayaran dan penjual harus mengirimkan kwitansi kepada pembeli sebagai tanda terima kas, dan pembeli kemudian harus mengirimkan cek atas nama pemasok langsung atau melalui pos. Pembeli harus mendapatkan kwitansi dari pemasok sebagai bukti bahwa mereka mendapatkan uang sebelum mereka menyerahkan cek, karena sistem perbankan tidak mengembalikan cek yang dibatalkan kepada pelanggan yang mengeluarkan cek. Dengan kata lain, kreditur harus membuat kwitansi sebagai bukti pembayaran, atau lebih buruk lagi, diharuskan untuk menyerahkan cek ke bank setelah pemasok membubuhkan tanda tangan persetujuan atas cek dan menyetorkannya ke bank. Selanjutnya adalah fungsi yang terkait. Yang pertama, fungsi sekretariat dalam sistem penerimaan kas dari piutang. Fungsi sekretariat bertanggung jawab dalam penerimaan cek dari surat pemberitahuan melalui pos dari para debitur perusahaan. Fungsi sekretariat bertugas untuk membuat daftar surat pemberitahuan atas dasar surat pemberitahuan yang diterima bersama cek para debitur. Selanjutnya, fungsi kas. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima cek dari fungsi sekretariat jika kas dari piutang diterima melalui pos, atau dari fungsi penagihan jika kas dari piutang diterima melalui penagih perusahaan. Fungsi kas juga bertanggung jawab untuk segera menyetorkan semua kas yang diterima oleh fungsi-fungsi tersebut ke bank. Selanjutnya, fungsi periksa intern. Dalam sistem penerimaan kas dari piutang, fungsi pemeriksaan intern bertanggung jawab untuk melakukan perhitungan kas yang ada di tangan fungsi kas secara berkala. Mereka juga bertanggung jawab untuk melakukan rekonsiliasi bank untuk memastikan bahwa catatan kas yang dibuat oleh fungsi akuntansi cukup akurat. Selanjutnya, yang terakhir, fungsi penagihan. Jika bisnis menggunakan penagih perusahaan untuk menagih piutang langsung kepada debiturnya, fungsi penagihan bertanggung jawab untuk menagih para debitur perusahaan berdasarkan daftar piutang yang ditagih dibuat oleh fungsi akuntansi. Selanjutnya yaitu dokumen yang digunakan. Terdapat 4 dokumen yang digunakan. Yang pertama yaitu surat pemberitahuan, yang kedua daftar surat pemberitahuan, yang ketiga bukti store bank, dan yang keempat kwitansi. Untuk yang pertama, surat pemberitahuan, yaitu dokumen ini dibuat oleh debitur untuk memberitahukan pembayaran yang telah dilakukannya. Surat pemberitahuan ini biasanya berupa tembusan bukti kas keluar yang dibuat oleh debitur yang disertakan dengan cek yang dikirimkan oleh debitur melalui penagih perusahaan atau pos. Kemudian yang kedua yaitu daftar surat pemberitahuan, merupakan rekapitulasi penerimaan kas yang dibuat oleh fungsi sekretariat atau fungsi penagihan. Daftar surat pemberitahuan ini dikirimkan ke fungsi kas untuk kepentingan pembuatan bukti store bank dalam pencatatan penerimaan kas ke dalam jurnal penerimaan kas. Kemudian yang ketiga yaitu bukti store bank, yaitu dokumen ini dibuat oleh fungsi kas sebagai bukti penyetoran kas yang diterima dari piutang ke bank. Dalam bukti store bank ini terdapat 3 lembar dan diserahkan oleh fungsi kas ke bank bersamaan dengan penyetoran kas dari piutang ke bank. Kemudian 2 lembar tembusannya diminta kembali dari bank yang telah ditandatangani dan dicap sebagai bukti penyetoran kas ke bank. Kemudian yang terakhir yaitu kwitansi, merupakan bukti penyetoran kas perusahaan bagi para debitur yang telah melakukan pembayaran utang. Kwitansi ini sebagai tanda penerimaan kas dibuat dalam sistem perbankan yang tidak mengembalikan cancel check kepada check issue. Selanjutnya yaitu unsur pengendalian internal. Terdapat 3 unsur. Yang pertama yaitu organisasi, yang kedua sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, dan yang ketiga yaitu praktik yang sehat. Yang pertama, organisasi terdapat 2 macam. Yang pertama, fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penagihan dan fungsi penerimaan kas. Untuk menciptakan internal cek, fungsi penagihan yang bertanggung jawab untuk menagih dan menerima cek atau uang tunai dari debitur harus dipisahkan dari fungsi penerimaan kas yang bertanggung jawab untuk melakukan endorsement cek dan menyetorkan cek dan uang tunai hasil penagihan ke rekening giro perusahaan di bank. Kemudian yang kedua yaitu fungsi penerimaan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. Maksudnya yaitu jika fungsi akuntansi digabungkan dengan fungsi penerimaan kas, timbul kemungkinan fungsi penerimaan kas menggunakan kas yang diterima dari debitur untuk kepentingannya sendiri dan menutupi kecurangan tersebut dengan memanipulasi catatan piutang kepada debitur. Unsur pengendalian yang kedua yaitu sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Terdapat 3 macam. Yang pertama yaitu debitur diminta untuk melakukan pembayaran dalam bentuk cek atas nama atau dengan cara pemindah bukuan atau giro biliar. Nah, dengan cek atas nama perusahaan atau dengan menggunakan giro biliar, pembayaran yang dilakukan oleh debitur akan terjamin masuk ke dalam rekening giro perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu fungsi penagihan, melakukan penagihan hanya atas dasar daftar piutang yang harus ditagih yang dibuat oleh fungsi akuntansi.
Nah, fungsi penagihan hanya melakukan penagihan atas dasar daftar piutang yang telah jatuh tempo yang dibuat oleh fungsi akuntansi. Dengan demikian, fungsi penagihan tidak mungkin melakukan penagihan piutang dari debitur dengan menggunakan uang hasil penagihan tersebut untuk kepentingan pribadinya atau untuk jangka waktu tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu pengkreditan akun pembantu piutang oleh fungsi akuntansi atau bagian piutang harus didasarkan atas surat pemberitahuan yang berasal dari debitur. Maksudnya yaitu pengurangan terhadap piutang yang dicatat dalam catatan akuntansi harus berdasarkan atas dokumen yang sahih. Dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar yang andal untuk mengurangi piutang adalah surat pemberitahuan atau remittance advice yang diterima dari debitur bersamaan dengan cek. Kemudian unsur yang ketiga yaitu praktik yang sehat. Terdapat 3 macam. Yang pertama, hasil perhitungan kas direkam dalam berita acara perhitungan kas dan disetor penuh ke bank dengan segera. Yang kedua, para penagih kasir harus diasuransikan. Yang ketiga yaitu kas dalam perjalanan, baik yang ada di tangan bagian kasah maupun di tangan penagih perusahaan. Sistem penerimaan kas dari piutang melalui pos. Ada beberapa prosedur sistem penerimaan kas dari piutang melalui pos. Yang pertama ada bagian penagihan mengirim faktur penjualan kredit kepada debitur. Terus yang kedua, debitur mengirim cek dan surat pemberitahuan pada saat piutang jatuh tempo. Terus yang ketiga, bagian sekretariat menerima kiriman cek dan surat pemberitahuan dari debitur via kantor pos. Terus yang keempat, bagian sekretariat menyerahkan cek kepada bagian kasa. Terus yang kelima, bagian sekretariat menyerahkan surat pemberitahuan kepada bagian piutang untuk kepentingan posting ke dalam kartu piutang. Terus yang keenam, bagian kasa menyetor cek ke bank setelah dilakukan endorsement oleh pihak yang berwenang atas cek tersebut. Terus yang ketujuh, bagian bank penjual akan mengirim cek clearing kepada bank debitur. Ada beberapa permasalahan yang dihadapi perusahaan yang debiturnya tersebar luas berbagai wilayah geografi. Yang pertama ada, jika debitur harus mengirimkan cek langsung ke perusahaan, perlukan waktu perjalanan cek beberapa hari melalui pos. Terus yang kedua, cek clearing harus dilakukan antar bank yang jauh secara geografis sehingga memerlukan waktu 1-2 minggu. Terus ada sistem penerimaan kas dengan logbook collection plan-in memberikan manfaat berikut ini. Terus yang pertama, pekerjaan pembuatan daftar surat pemberitahuan dipindahkan dari tangan fungsi sekretariat perusahaan ke bank. Terus yang kedua, memberikan kemudahan bagi debitur dalam melakukan pembayaran utang. Terus yang ketiga, mempercepat proses cek clearing sehingga mempercepat perusahaan memperoleh kas. Selanjutnya ada penerimaan kas dari piutang melalui logbook collection plan. Yang pertama ada bagian penagihan mengirimkan faktur penjualan kredit kepada debitur. Terus yang kedua ada pada saat faktur jatuh tempo, debitur mengirim cek dan surat pemberitahuan ke kotak pos kreditur di kantor pos kotak debitur. Terus yang ketiga, banknya kreditur mengambil cek dan surat pemberitahuan dari kotak pos nasabah. Terus yang keempat, banyaknya kreditur mengirimkan dasar surat pemberitahuan dan surat pemberitahuan. Terus yang kelima, bagian sekretariat menyerahkan surat pemberitahuan kepada bagian piutang untuk kepentingan posting ke dalam kartu piutang. Terus yang keenam, dari banyak kreditur mengirimkan cek link kepada banyaknya debitur.